Pertama-tama dulu kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang begitu besar kasih-Nya bagi kita semua bisa berkumpul di sini. Tidak ada satupun kekurangan saya lihat secara pandangan mata. Pertama-tama dulu saya minta maaf, sungguh sangat minta maaf karena saya salah sangka. Saya bergembira tapi sedih juga. Saya salah sangka karena saya undang saya senang yang dekat-dekat ini, kebetulan yang saya undang keluarga, sahabat sependerita saya, baik di kantor, baik di baca info, baik yang di gereja. Jadi saya salah sangka begitu ramai datang. Memang sebagian minta maaf tidak bisa datang. Jadi anakku bilang, saya bersyukur sekali kamu selesai sekolah. Terutama bukan mengecilkan teman yang lain, saudara yang lain, terutama teman sejawat sekerja mama yang selalu menopang-nopang kerja mama, baik dari kantor maupun di pajak induk naku. Itu yang bukan saya mengecilkan keluarga sendiri atau setepuh. Saya kadang-kadang penderitaan saya tidak ceritakan kepada keluarga sendiri. Cukup saya berdoa. Dan begitu juga kepada keluarga setepuh, cukup saya berdoa karena saya takut mereka pun tidak kuat memikirkan apa yang saya pikirkan. Sehingga teman curhatan saya, Tuhan yang paling utama, baru teman sejawat sekantor yang hadir saat ini. Dan sebagian sudah pensiun, dan sebagian masih bekerja. Dan saya puji Tuhan punya pimpinan yang berganti, terutama seperti tadi saya bilang Tuhan Guru, Pak Hombing, semua baik kawan-kawan Ratu Langgu, Bu Novi, yang orang PTB, yang semua saya anggap sudah menjadi saudara, padahal mereka teman sejawat yang membantu saya, anakku. Jadi nasihat mama, kiranya kamu jangan permalukan mereka yang telah membantu mama ini. Jadilah kamu anak yang terang. Tanah kamu pijak menjadi tanah keberkatan seperti Nabi Abraham. Begitu juga teman di baca induk. Kadang saya sering malam-malam, tapi mereka mungkin tidak selera melihat jualanku, tapi mereka membantuku, memberikan apa yang ku tawarkan. Mereka membantuku. Mungkin mereka kasihan, padahal bukan seleranya, bakal ada, masih lebih diri mereka ada. Tapi karena mereka kasihan aku, oh ini single parent bisa, karena mama dari dulu tidak pernah menceritakan apapun kesusahan perjuangan kepada orang tua saya. Makanya kamu harus juga menghargai keluarga kita yang baca ibu aku. Malam-malam saya berjualan, mereka menopang saya, baik dengan kata-kata maupun barang yang saya jual. Jadi semua ini hati mereka, baik dari teman sekantor, teman sejawat saya kantor maupun di pajak induk. Mungkin mereka dibukakan Tuhan hati mereka, dibukakan Tuhan hati mereka. Jadi bukan karena gagah mama kami bisa sekolah seperti ini. Jadilah kamu dokter yang rendah hati. Jadilah kamu dokter yang takut kepada Tuhan, setia dengan apa yang diberitakan Tuhan. Dan jangan sombong karena kesombongan, kebencian bagi Tuhan. Begitu juga dengan teman keluarga ribu. Begitu juga kawan gereja, kawan masa teman-temanku, kawan bibit sidera, semua menopang saya. Dan begitu juga anakku, anak saya si Mamora, abangku yang dulu saya duluan saya gendong dia. Karena bapaknya, orang tuanya saya anggap budak-budak saya. Tapi Tuhan membalikkan hati anakku. Membalikkan hati, tak disangka kalian sehati. Jaga kekudusan kalian berteman, agar sungguh-sungguh kalian menjadi terang dua-duanya. Dan kudus betul-betul
berteman. Dan saya berterima kasih pada anakku si Mamora, banyak dukungannya, banyak baik dari si Dela ini masih ngamen lah istilahnya, karena sudah dokter dia tapi masih ngamen, dipanggil, kawani prof ini, kawani ini, kami masih tetap memantau. Jadi ini mudah-mudahan anakku ke depannya kalian dipersatukan Tuhan. Saya mengatakan seperti ini karena Bapak tadi sudah duluan mengatakan sudah jodoh dan belum pantas, tapi memang saya sangat menghargai karena dia dulu tulang punakku. Sekarang dia minta turun pangkat menjadi boom. Luar biasa Tuhan memang. Karena ulah-ulah aku menyayangi aku. Begitu juga ulah-ulah yang tercantik dan keluarganya. Aku bingung, Eda terus istri aku yang sayangi. Bingung, aku tidak punya uang. Anakku mau dokter, tapi kami bilang bisa, kami bilang. Jadi aku berterima kasih sama kamu. Satu cuma kami mintakan, jadi dokter yang rendah hati yang kuinginkan diriku itu, kami bilang di PTP 3 kita. Yang penting dia jangan sombong. Jadi setiap keluarga kita sakit, saya berterima kasih. Selalu kamu Royal Prima, selalu kamu katakan, bagaimanapun susahnya famili kita di kampung sana, nggak ada pun kartu BPJS-nya, antar ke Royal Prima. Kami bilang, nggak pernah kecewa keluarga yang kami antar ke Royal Prima. Tengah malam pun kami telepon, selalu kami tempatkan. Bahkan BPJS-nya kelas 3 kami bikin di kelas 2. Kami tanya bayar, tidak, kami bilang. Jadi Tuhan Yesus memberkati kami juga sekeluarga, tetap kami jadi manajer yang hebat di Royal Prima dan bimbing Bereni supaya bisa menjadi orang benar. Jadi terima kasih semua yang memberi nasihat tadi. Saya minta maaf, mungkin tidak enak bagaimana duduk kita. Maklum saya ini preman juga, kata Pak Hobi dulu saya preman katanya, karena saya suka-suka hati. Tapi mudah-mudahan gak ada yang benci. Jadi siap ini kita makan apa adanya. Sebelum makan saya sudah menyampaikan nasihat anak-anak saya, dia sedikit ya mengatakan terima kasih bapak-bapak, terima kasih saudara, katanya. Setelah itu kita bawa pimpin doa makan sama ibu Tupal Bu Tupal pimpin doa makan, dan kita makan bersama. Tapi bagi saudara-saudaraku yang Bapak Dela yang lain iman, doa masing-masing lah ya. Jadi ini Dela menyampaikan ucapan terima kasih aja untuk semua keluarga anakku yang inilah keluarga anakku. Biar makan kita. Ya. Selamat sore buat semuanya, buat keluarga besar yang udah hadir di tempat ini. Pertama, saya mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Udah baik kali Tuhan itu. Tuhan selalu, gimana ya, Tuhan selalu kasih saya jadi anak yang beruntung. Tuhan kasih saya itu banyak sekali mukjizat, selama mulai dari sekolah, kuliah, sampai hari ini saya bisa lulus ini juga itu mukjizat dari Tuhan. Mulai dari pertama kuliah bisa dapat dikasih dari kampus beasiswa, padahal saya bukan orang pintar. Lalu setelah koas saya dapat dosen-dosen yang galak tapi gak pernah marah, padahal saya juga gak pintar. Dan ini juga Tuhan kasih hari ini saya lulus dan tadi bisa jadi perwakilan pembicara di kampus. Itu juga karena saya gak pintar. Itu semua karena Tuhan selalu bantu, Tuhan selalu mau anaknya ini jadi orang yang dipandang orang lain. Untuk hari ini saya pertama berterima kasih untuk keluarga daripada ayah. Yang kayak kata Pak Tua, walaupun ayah nggak ada, tapi aku tahu, aku percaya pasti kalian doakan Dela jadi orang sukses. Walaupun kita mungkin jarang ketemu, jarang komunikasi, punya kesibukan, tapi pasti kalian mau anak kalian ini sukses.
Hanya saja berbeda-beda cara bapakku. Inilah bapakku yang tadi. Mulai dari itu bapak tua, ada bapak tengah, ada juga bapak tengah dari kisaran. Dari ini bapak udah, itu bapak tengah kisaran. Hari ini mereka lah yang mewakili dari keluarga ayah. Dan terima kasih kalian udah datang menyempatkan waktu untuk melihat anak kalian di sini. Berdiri udah punya gelar. Jadi dalam minta sama bapak sama mama, walaupun dia banyak salah, mulai dari cara ngomong, cara bersikap, jangan kalian masukkan ke hati. Dalam minta maaf salah dia lah, tapi dia pun tahu pasti kalian selalu doakan aku biar jadi anak yang berhasil. Jadi dari sini ke depannya Pak, Mak, bisalah kita sering-sering kumpul kayak gini. Walaupun jarang kita ngumpul, tapi kayak gini jangan senang. Bapak tua tadi malam ketawa-ketawa, walaupun dia pun sibuk, tapi dia sempat datang ke sini. Dia senang. Bapak tengah dari kisaran juga berangkat datang ke sini. Dia senang. Bapak juga, bapak tengah juga, bapak udah juga. Selalu kalian ada, setiap ada acara Dela itu Dela bersyukur. Berarti kan nggak lupa aku anak siapa. Masih kalian ingat aku anak Suraka. Masih kalian yang tahu bukan nama bapak siapa. Aku senang kali, apalagi kita kumpul di sini semua bapakku datang. Makasih Pak, kalian sempatkan waktu kalian datang. Itu banyak yang Dela bilang, tapi biarlah kita bilang di rumah. Terus untuk terkhusus keluarga si Tepung, mana tahu, nggak ada yang tahu di banyak perempuan hebat di sana. Ada tinggalku yang selalu ada perempuan ini yang selalu doakan mama di sana. Bukan mamaku yang hebat, bukan tinggalku yang hebat, tapi Tuhanku kasih aku tinggal yang hebat untuk bisa bikin aku sampai ada di titik sekarang. Terus terlepas dari bapakku, dari keluarga sendiri, aku juga punya bapak di sini. Ini bapakku yang selalu ngawal-ngawal di sekolah, ngantar jemput sekolah, sampai mobil apa pun yang penting aja nggak angkot sekolah, sampai pernah diusir satpam. Ini juga bapakku yang bisa bikin aku sampai ada di sini. Itu juga ada di tengah, di udah dulu di sana, bibi tua dari Cingkas, di udah semua yang ada di sini untuk keluarga si Teguh. Dalam berterima kasih kalian bila sempat datang, apalagi yang dari Cingkas kan. Dalam bersyukur kalian masih mau menyempatkan waktu datang ke tempat ini. Terus untuk keluarga abang, selama ujian, dia yang orang sarjana ekonomi tiba-tiba belajar jadi dokter, dia yang jadi pasien, dia yang tanya jawab. Itu juga untuk teman sejawatku yang ada di sana. Aku nggak punya banyak teman, aku cuma punya satu teman. Dulu kami nggak punya kendaraan. Dulu aku harus pergi kuliah naik angkot, tapi dia selalu bilang, Del, ayo pergi sama, kita dijemput abang. Del, nggak ada mobil, ini pakai. Aku nggak akan lupa itu, Roms. Untuk semua kebaikanmu, mungkin Tuhan kasih perpanjangan tangan lewat kau untuk bantu kami. Kadang mobilnya juga dibawa mama untuk jualan ke pajak. Enggak, semua Tuhan kasih jalannya yang baik-baik. Terus untuk tulang homing di belakang, selama mama kerja mama sering ketiduran.
dia selalu kasih mama tidur karena mama jualan kebaca. Dia cuma bilang yang penting anakmu bisa selesai sekolah, Lis. Kau udah janda, Lis. Serius sekolahkan anakmu, Lis. Itu juga kawan sejauh mama. Ada Tante Neni, Tante Pinta, Tante Ati, Om Budi juga, Om Andre di belakang. Semuanya jadi kawan Tuhan mama di kantor, di balik. Kami gak bisa jadi teman cerita mama. Mama gak pernah bawa masalah apapun ke rumah. Mama selalu bilang, ini itu bisa, ini itu kita bisa, harus bisa. Tapi di saat di kantor, itulah kawan keluh kesahnya. Terus untuk Nantulang, dulu aku takut gak bisa masuk kuliah karena uangnya pas-pasan. Terus di kampus itu gak bisa sistem cicil, semua harus minta uang beratus-ratus juta. Tapi Nantulang cuma bilang, tidak ada lagi pesan itu Nantulang. Baru yang penting sekolahmu selesai, kuliah benar-benar, jangan permalukan Nantulang. Nantulang berani menjaminmu di tempat ini. Itulah makanya aku bisa ada sampai hari ini Nantulang. Dan setiap ada keluarga yang sakit, mau jam 1 malam, jam 2 malam, Nantulang ada yang sakit, langsung aja bawa dek. Nantulang ada yang ini, tapi dia BPJS-nya kayak gini, tapi dia minta tolong, bisa nanti baru bikin aja, bilang nanti atas nama tulangmu. Selalu kayak gitu. Terus buat keluarga pajak Indo, makasih kalian udah selalu menarik jamaran mama. karena kalau nggak kalian belanja, mungkin sekolahku pun nggak sampai, mungkin uang kuliahku pun nggak terbayar mama. Jadi walaupun aku udah selesai kuliah, buat bibi di sana semua, tetaplah kalian belanja ya. Buat yang lain, banyak yang Lela nggak bisa ucapkan, mulai dari keluarga Ribu, mulai Adri udah di sana, ada